Halo semua, perkenalkan nama aku Gani Rasidika. Aku merupakan salah satu mahasiswa program studi Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempraktikkan subnetting IP kelas B dan mengimplementasikannya pada Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Di sini ada sebuah perusahaan PT XYZ yang mempunyai IP jaringan 172.168 karena NIM saya 580/20. Rencana IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Nah, divisi yang ada pada perusahaan perusahaan ini adalah divisi keuangan, pemasaran, produksi, IT, SDM, gudang. Rancanglah topologi jaringan yang cocok dengan kebutuhan PT tersebut dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke pada desainnya. Di sini saya menggunakan topologi star yang sudah sedikit dimodifikasi. Nah, di sini kita sudah membagi divisi-divisi tersebut menjadi berurutan menjadi seperti dalam ruangan. Di sini kita menggunakan 6 router dan 7 switch serta 1 access point. Di sini kenapa kita di subnet router di divisi pemasaran dan divisi gudang menggunakan subnet bukannya langsung ke router pusat? Karena di sini nantinya kita bisa menambahkan suatu divisi baru. Jadi jaringan ini bisa dikembangkan lagi apabila ada divisi yang ingin ditambahkan. Nah, serta pada divisi IT kita akan menggunakan access point karena pada divisi IT pastinya kita akan menggunakan laptop agar mobilitas para divisi IT tinggi. Di setiap router satu dengan router lainnya akan dihubungkan dengan subnet /30 di sini untuk meningkatkan keamanan jaringan pada soal ini. Nah, jadi kita akan membutuhkan 12 subnet, di mana jumlah host yang paling besar akan dicari menggunakan metode VSLM paling awal hingga didapatkan hasil pada tabel berikut ini. Di sini IP host yang valid sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan IP host pada setiap divisi. Jadi langsung saja kita akan mempraktikkan ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Sesuai dengan desain yang telah kita rancang tadi, kita akan mengimplementasikannya ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita bisa menggambarkan ada 6 ruangan yang telah diberi nama ruangannya sesuai dengan desain kita tadi. Nah, agar mudah untuk merancang desainnya di dalam Cisco Packet Tracer, kita bisa menuliskan IP atau network ID yang sesuai dengan divisi-divisinya di dalam ruangannya. Nah, kemudian kita membutuhkan router PT di sini, di mana router PT ini akan menjadi router pusat dari semua router. Di sini kita akan melakukan pensettingan terlebih dahulu, di mana kita harus mematikan routernya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melepaskan komponen yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita akan menggunakan bernama berakhiran 1 CFE. Kemudian kita akan memasangkannya pada router sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada setiap divisi dibutuhkan 1 buah router sesuai dengan desain yang kita gambarkan tadi. Nah, di mana router-router ini nanti akan dihubungkan dengan menggunakan switch untuk ke device-device setiap divisi. Sementara untuk di divisi IT kita akan menggunakan access point. Setelah semua device yang kita butuhkan ditaruh pada setiap ruangannya, lalu kemudian kita akan menaruh device-device yang diperlukan. Nah, di sini beberapa ruangan akan membutuhkan PC dan untuk ruang IT akan membutuhkan laptop. Minimal setiap divisi ditaruh 3 buah komputer atau device. Di sini saya akan mempercepat videonya. Setelah itu kita akan menghubungkan setiap device ke switch atau PC ke switch dan switch ke router dengan menggunakan kabel copper slide, dan router dengan router akan dihubungkan dengan kabel crossover.
Kemudian kita akan melakukan penyetingan pada laptop. Pertama-tama kita akan harus mematikan laptopnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengganti suatu komponen pada laptop tersebut dengan komponen yang berakhiran nama 1W, dan kita akan pasangkan pada laptop tersebut. Kemudian laptop tersebut kita nyalakan kembali. Setelah itu kita akan masuk ke access point dan kita akan mengonfigurasikan pada port 1, di mana di sini SSID kita berikan nama sesuai dengan nama divisinya. Di sini kita akan memberikan nama divisi IT, serta akan memberikan password. Password ini hanya sekedar saja. Kemudian kita akan melakukan pengkonfigurasian pada laptopnya. Di sini kita pilih konfigurasi dan wireless 0. Di sini kita akan mengganti sesuai dengan access point tadi. Setelah itu kita dapat meng-copy paste laptop yang tadi agar satu divisi itu terdiri dari 3 laptop. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap router di setiap divisi sesuai dengan IP host yang valid yang telah kita tentukan tadi pada pada awal video. Di sini kita akan menyeting untuk semua router flash Ethernet 00 itu akan terhubung dengan setiap divisinya, dan flash Ethernet 01 akan menghubungkan ke router pusat. Kita copy saja, lalu lakukan hal tersebut pada setiap divisi. Kita juga akan melakukan pengkonfigurasi IP pada setiap device yang berada pada setiap divisi sesuai dengan IP host yang valid. Di sini saya akan mempercepat videonya. Nah, sementara untuk di access point, di router yang terhubung dengan access point, kita akan melakukan DHCP pool, yaitu adalah untuk mengkonfigurasi IP pada laptopnya secara otomatis. Di sini kita buka routernya, lalu pilih CLI, lalu kita ketikkan IP DHCP pool IT. IT itu adalah nama divisinya. Setelah itu kita ketikkan network dan masukkan network ID-nya, lalu subnet mask-nya. Setelah itu kita ketikkan default router dan default gateway-nya. Lalu kita akan buka laptopnya, kemudian pilih IP konfigurasi, kita ubah dari DHCP, kita balikan lagi ke DHCP. Nah, setelah itu kita akan melakukan statik pada setiap router, satu ke router pusat dan ke router lainnya. Jadi ibaratnya router pusat itu sebagai jembatan untuk menghubungi divisi-divisi lainnya. Jadi di sini kita harus mengkonfigurasikan IP subnet mask subnet 1, 2, 3 dan 4 yang ada pada desain yang tadi kita buat. Kemudian akan mengkonfigurasikan IP pada setiap divisinya. Ingat, lakukan statik pada setiap router yang ada. Di sini fungsinya untuk menghubungi setiap divisi yang ada. Jangan lupa untuk melakukan statik pada router pusat. Jadi di sini kita akan melakukan statik dari router pusat ke setiap router divisi. Jadi intinya setiap router nantinya akan ada 8 statik yang terhubung. Nah, setelah selesai melakukan statik, kita akan melakukan percobaan pengiriman sebuah message dari satu divisi ke divisi lainnya dengan
Kalau menggunakan shortcut, kita bisa mengklikkan huruf P pada keyboard, lalu kita kirimkan misalkan dari suatu laptop pada divisi IT, kita kirimkan ke divisi pemasaran. Kita cek di sana sudah tertulis successful, yang artinya mereka sudah terhubung. Kita coba pada setiap divisi, dari satu divisi ke divisi lainnya, untuk mengecek apakah semua sudah terhubung. Oke, semuanya sudah terhubung, berarti di sini sudah membuktikan bahwa jaringan saya berhasil diimplementasikan pada Cisco Packet Tracer. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.